Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu ya dzal jalali wal ikram. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul muhtaramin yang terhormat, Romo Putra Deski Haji Muhyiddin MAG, yang saya hormati para jamaah sudah sholat maghrib yang berada di ruang utama sholat Masjid Agung Jawa Tengah, para santri Ma'had Tahfidz Al-Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, dan para pendengar setia Radio Dais dan Radio Gaul, serta pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Kajian pada malam hari ini yaitu Kitab Taqriratus Sajidah fil Masail Mufidah. Insyaallah tema yang akan diusung pada kajian malam ini yaitu tentang Kitabul Janaiz bagian yang kedua atau pemeliharaan jenazah. Insyaallah akan disampaikan oleh guru kita, beliau Bapak Dr. Rizky Haji Muhyiddin MAG. Untuk itu apabila nanti para jamaah dan para santri yang ingin bertanya, langsung saja ditanyakan kepada narasumber kita, guru kita, beliau Bapak Dr. Rizky Haji Muhyiddin MAG. Dan bagi para pendengar serta pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui chatting WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000. Untuk mengawali kajian malam ini, mari terlebih dahulu kita baca dengan ummul kitab ala niyatina wa ala niyatikum bi barakati suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya mari kita simak dan dengarkan kajian malam ini bersama dengan beliau guru kita Bapak Dr. Rizky Haji Muhyiddin MAG. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para sami'in pengawasan Ba'dal Maghrib Masjid Agung Jawa Tengah, baik yang ada di ruangan utama masjid ini, khususnya para santri Ma'had Tahfidz MAJT Basnas, para jamaah yang masih berada di ruang ini, maupun para pendengar Radio Dais atau para pemirsa TV MAJT. Malam hari ini saya akan membaca mengenai hukmu tajhizis syahidi, hukum mulokoro jenazah syahid, jenazah yang mati syahid. Sekali lagi saya ulang, hukmu tajhizis syahidi, hukum memelihara atau ngupokoro jenazah atau mayit syahid. Orang mati yang kemudian dia mendapatkan label sebagai syahid. Dalam bahasa sehari-hari lalu kita menyebut mati syahid. Yakhtalifu berbeda-beda hukmuhu, hukum memelihara jenazah syahid, biikhtilafi qismihi, karena macam-macamnya mati syahid itu ada beberapa, sehingga hukumnya juga tergantung syahid yang mana begitu. Nah, wa aqsamus syuhada'i, adapun macam-macamnya orang mati syahid, min nahiyati
dilihat dari sisi tajhizihim, ngupokorone, memeliharanya. Salah satu itu ada 3 macam mati syahid. Yang pertama ingkang awal syahidu dunya wa akhiratin. Orang yang mati syahid, syahidnya itu syahid dunia dan syahid akhirat. Di dunia dinilai syahid, di akhirat dinilai syahid. Kalau di dunia dinilai syahid oleh siapa? Oleh masyarakat. Di akhirat dinilai syahid oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'rifipun atau batasipun ngeten. Syahid dunia akhirat niku. Huwa yaitu orang man kutila yang terbunuh fi ma'rikatil kufari dalam peperangan melawan kafir. Jadi dalam peperangan bertempur dengan kafir, dia terbunuh. Wakanat, sedangkan dia niatnya perang iku napa? I'la'a kalimatillah, dalam rangka untuk membela kebenaran kalimat Allah. Jadi niatnya ya membela agama gitulah. Taunya dari mana niat itu? Ya mesti ada korenahipun, wonten tondo-tondonipun. Gis pindah malih kula wangsuli. Yang namanya syahid dunia akhirat itu man kutila, sing sapa wonge terbunuh fi ma'rikatil kufari, dalam pertempuran melawan kafir. Wa kanat niyatuhu, sedangkan motivasinya i'la'a kalimatillah, mengangkat membela kalimah Allah. Nah, lalu sababu tasmiyatihi, kenapa disebut bidzalika dengan mati syahid dunia akhirat? Li'annahu, karena orang tersebut yu'ta, ya, mendapatkan hukmas syahid fid dunya indan nasi, dia mendapatkan hukum syahid di dunia di kalangan umat manusia. Wa kadzalika fil akhirati, begitu juga di akhirat. Yuballighuhullahu maratibasy syuhada, di akhirat nanti oleh Allah diangkat derajatnya, martabatnya dengan martabat syuhada, martabatnya orang-orang yang mati syahid. Nah, nek enten tiyang sing mengkoten mati terbunuh dalam perang melawan kufar, niatnya lillahi kalimatillah, hukmuhu hukume la yughassalu, boten pareng diadusi, wala yusolla, juga tidak perlu disolati, wala yusolla disolati alaihi, mati syahid dunia akhirat, tapi wa yukafanu, dibungkus, dikafani, wa yudfanu, dan dikubur. Jadi kalau kewajiban orang biasa itu ada 4. Pertama dimandikan, dikafani, disolati, ditanam atau dikubur. Nah, orang yang mati syahid dunia akhirat itu hanya dikafani dan ditanam, dikubur.
Nanti ada cara mengkafaninya. Sababu adami huslihi. Apa sebabnya kok ora perlu dimandikan? Sababu sebab adami tidak perlu huslihi dimandikan. Yaitu li ibqai asari syahadati, supaya tetap tanda-tanda kesyuhadaannya itu biar tetap ajeg. Jadi ibaratnya orang terbunuh berlumuran darah, wis ben lumuran darah itu sebagai tanda kesahidannya dia supaya ajeg. Jadi corone niku menghadap Allah itu nanti dalam keadaan berlumuran darah. Haitsu innal ghusla, dimana kalau dimandikan yuzilud dama, maka akan hilanglah lumuran darah itu. Yuzilud dama alladzi takunu raihatuhu karaihatil miski, dimana darah itu nanti wanginya seperti wangi minyak misik yaumal kiamati, kelak di hari kiamat. Sababu adami sholati, kenapa enggak perlu disolati? Li'annahu maghfurun lahu, karena dia sudah otomatis mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku syahid dunia akhirat. Ingkang kaping kali syahidu dunia. Syahid tapi syahide dunia tok. Ta'rifuhu, takrifipun napa pelanggaranipun, definisinipun huwa man mata. Kimeh podo karo syahid dunia akhirat. Huwa man mata, huwa yaitu man orang mata yang mati terbunuh fi ma'rifatil kufari, sebetulnya terbunuh di peperangan dengan kufar. Wa kanat niyatuhu dunyawiyatan, akan tetapi motivasinya bukan li'ila'i kalimatillah, tapi motivasinya bersifat duniawi. Ngertose pripun. Nah, ini perlu penelitian. Kanailil ghanaim, zaman dulu terutama di zaman Nabi, kalau berperang itu ada motivasi nailil ghanaim, untuk mendapatkan ghanimah. Ghanimah niku napa? Harta rampasan perang. Jadi kalau musuh kalah, maka hartanya itu dirampas. Ini namanya harta ghanimah. Yo hartanya, yo senjatanya, yo kudanya dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau ada orang perang tapi niatnya golek ghanimah, niku berarti duniawiyah nawaitunya. Awis sum'ati, atau supaya terkenal bainan nasi, di kalangan umat manusia. Jadi ingin dianggap pahlawan gitu loh. Jadi bisa saja orang mau berangkat perang ditakoki karo ibune, lho kowe kok mangkat perang apa wis wani tenan? Lho mangke terkenal Bu kula. Nah, ini wis. Kalau di Indonesia akhirnya kan orang-orang seperti ini lalu kemudian menjadi pahlawan nasional. Jadi saya kira pahlawan nasional itu sebaiknya adalah orang yang tidak menyebut dirinya berjuang, tapi kenyataannya berjuang lah, orang lain yang menilai.
Sababu tasmiyatihi bidzalika, sebab opo sebabnya kok disebut dengan syahid dunia, li'annahu yu'ta hukmas syahidi, dia diberi hukum syahid, status syahid fil ahkamid dunyawiyati, di dalam hukum-hukum duniawi. Jadi status duniawinya syahid. Wala yu'ta martabatas syuhada'i, tetapi dia tidak mendapatkan martabat syuhada yaumal qiyamati, kelak di hari kiamat. Kenapa? Bisa babi niyatihi, karena sebab niatnya ad-dunyawiyati, niatnya dunyawiyah. Nah ini jadi kalau sebuah negara Islam akan memberikan label kepada seseorang ini syahid dunia akhirat atau syahid dunia saja, itu harus ada penelitian tentang itu. Nek tiang ngoten niku pripun syahid dunia itu? Hukmuhu, hukume ka hukmi syahidid dunia wal akhirah. Hukume memeliharanya itu sama seperti orang syahid dunia akhirat. Fala yughas wala nughassiluhu, awake dhewe ora perlu ngedusi. Wala yusalla alaihi, juga tidak perlu mensalatkan. Tapi wa nukafinuhu wa nudfinuhu, tetap membungkus dengan kain kafan dan tetap menguburnya. Ini kalau mengubur mutlak ya. Masa wong mati ra entuk dikubur? Justru kehormatan manusia itu dikubur. Pun niku ingkang kaping kalih. Terus kalau wangsuli syahid dunia wal akhirah, syahid dunia faqat, dan yang ketiga syahidu akhirah, syahid akhirat tok. Dunianya juga enggak mendapat. Wahum katsirun, yang syahid akhirat niku kathah sangat. Ausolahum ba'duhum ila sab'in. Ada di antara ulama yang menyebut jumlah syahid akhirat ini macamnya sampai 70. Teng mriki mboten disebutkan satu persatu, tapi itu banyak. Kaman kutila duna malihi, seperti orang yang terbunuh duna malihi dalam rangka menjaga, membela hartanya. Jadi orang mau dirampok, lalu melawan, lalu terbunuh, maka melawan ini kan dalam rangka menyelamatkan hartanya. Ini namanya kutila duna malihi au nafsihi, atau orang terbunuh dalam rangka untuk membela diri. Jadi diancam kok tak pateni loh, dia tetap melawan ya, karena dia daripada aku tetap mati ya mending aku ngelawan. Au irdihi, atau dia terbunuh mati karena membela kehormatannya. Kehormatan itu maksudnya ya harga diri. Wal mabtuni, ada ulama yang menyebut termasuk syahid akhirat itu orang yang mati karena sakit perut. Mabtun itu butun, sakit perut. Ya dulu ulama fikih zaman dulu kan kalau sakit bagian dalam itu kan tidak diketahui, tidak seperti sekarang ada dokter spesialis, ada dokter yang super spesialis, jadi orang tahu itu penyakit apa. Zaman dulu karena tidak diketahui ya itu termasuk syahid akhirat. Wal gharik, orang yang mati tenggelam. Jadi misalnya kapalnya kerem,
tenggelam akhirnya. Atau banyak orang yang kepleset di pinggir sungai saat airnya deras habis hujan. Nah, lalu kemudian terseret arus air, lalu kemudian meninggal. Ini namanya al-gharik. Wal hariq, mati karena rumahnya terbakar misalnya, gak bisa menyelamatkan diri. Nah, ini termasuk syahid akhirat. Sababu tasmiyatihi bidzalik, apa sebabnya disebut syahid akhirat? Li'annahu yusamma syahidan fil akhirati la fid dunya. Li'annahu, karena orang tersebut yusamma syahidan, dinamakan orang mati syahid, fil akhirati, di akhirat, la fid dunya. Fayuballighuhu Allahu, fayuballighuhu, maka Allah menempatkan dia maratibas syuhada'i, derajat syuhada fil akhirati, di akhirat. Jadi kalau ada acara takziah, orang yang meninggal karena rumahnya terbakar, kobongan, nah ini biasanya kiai itu nyambut, memberikan ketegaran hati kepada keluarganya bahwa saudaramu, suamimu, anakmu itu mati syahid akhirat. Nah, kalau ada orang yang syahid akhirat fakot, hukmuhu, hukum pemeliharanya bagaimana? Yaitu kahukmi ghairi syahid, sama seperti hukumnya orang mati biasa yang bukan syahid. Fayughassalu, maka biasa pertama dimandikan. Wa yukafanu, dibungkus kain kafan. Wa yusalla alaihi, dipun solati. Wa yudfanu, juga dikubur. Niku wonten pertanyaan Mas Faizin? Dereng wonten. Dari kemarin pembahasan ini tidak ada yang berani tanya. Takut ya. Masailu, beberapa persoalan fi syahidil ma'rakati, tentang mati syahid dalam peperangan. Ya, masailu fi syahidil ma'rakati. Yusaratu fi syahidil ma'rakati, disyaratkan dalam hal syahid peperangan, ayakuna, syaratnya mautuhu, matinya bisa babin min asbabil qital, matinya itu disebabkan karena sebab peperangan, jangan karena sebab lain. Jadi misalnya sebabnya apa? Waktu perang terus serangan jantung, sakit, jadi ini matinya karena sakit. La bisa babin akhara, bukan karena sebab lain, kamarodin, misalnya seperti sakit. Yang kedua, wa yustaratu kadzalika, begitu juga mati karena peperangan itu disyaratkan ayamuta asna al-qitali. Ayamuta, mati orang itu asna al-qitali, di tengah-tengah pertempuran, di masa pertempuran gitu ya. Nah, pertempuran sekarang itu kan beda dengan pertempuran zaman dulu. Kalau dulu kan perangnya kan perang pedang gitu, bret. Sekarang ini peperangan ini dari jarak jauh, senjatanya juga senjata dari jarak jauh. Nah, jadi kita memahami bahwa itu maksudnya adalah asna al-qital itu dalam situasi perang, tidak dalam situasi damai. Tidak dalam situasi misalnya kalau ada peperangan itu suka ada gencatan senjata.
Amma idza mata ba'da inqidail harbi, kalau matinya itu sesudah selesainya perang, fala yusamma syahidan, maka dia tidak disebut syahid. Berperang Bali di rumah terus kemudian kepleset, numpak motor kesusu tabrak. Illa idza kana sababuhu al-qital, kecuali kalau sebabnya itu karena peperangan. Jadi misalnya waktu peperangan luka parah, ya, terus selesai perang dibawa pulang, luka parahnya itu kemudian menyebabkan kematian. Wa kana fi harokatin madbuhin, atau mati dalam keadaan harokatin madbuhin itu. Jadi dia terluka parah, kemudian dalam kondisi sakaratul maut dibawa pulang, lalu kemudian di rumah 1-2 hari baru meninggal. Nah itu sababu al-qital, itu mati tidak di medan pertempuran, tapi sebabnya karena peperangan. Wa yusytaratu aidon, disyaratkan lagi orang mati dalam peperangan itu ayyakuna fi ma'rifatil kufar, fi ma'rakatil kufar, dia betul-betul berperang melawan orang kafir. Jadi perang Islam dengan non-Islam, perang permusuhan antara orang Islam dengan orang kafir. Amma fi qitalil bughati, sedangkan kalau orang meninggal dunia dalam peperangan melawan bughat. Bughat itu apa? Ya wonge dhewe tapi dia menjadi pengacau berontak, pemberontak. Falaisa bisyahidi dunya wala akhirah, itu tidak akan bisa disebut syahid dunia, juga tidak bisa disebut syahid akhirat. Nah ini, jadi kalau di Indonesia teroris itu kan diperangi, ya enggak? Tapi teroris itu bukan kufar, misalnya. Lah kemudian aparat mengajak orang-orang Islam supaya ikut memerangi teroris. Ketika sedang berperang dengan teroris di gunung, di hutan, dia terkena senjata, meninggal. Ini berarti bughat, perang dengan bughat. Bughatnya boleh diperangi, tapi ketika orang Islam atas nama Islam berperang dengan bughat, ini tidak bisa disebut mati syahid. Kalau orang mati dalam peperangan membela agama, maka yundabu, disunahkan ayyukafana, dikafani, bisyabihi, dengan pakaian al-mulat tokhoti, yang berlumuran bidami, darah. Jadi pakaian yang dipakai waktu berperang, ya itulah kafannya. Alati mata fiha, ya, pakaian yang dipakai waktu dia meninggal gugur itu. In laqat bihi, ya, kalau pakaiannya melekat, wa kafahu, dan mencukupi untuk menutup auratnya itu. Wa illa, nah kalau tidak bagaimana? Tummima bima yakfihi, maka kalau tidak mencukupi, jadi misalnya waktu meninggal itu pakaiannya dilalah pakai celana pendek, nah, maka harus disempurnakan dengan ini
Isanya jam berapa, Mas? 19.17, masih lama ya. Ini baru 19:04. Ada pertanyaan anak-anak santri atau MAJT TV? Wonten? Santri-santri? Pun niku soal mati syahid. Kita teruskan hukmu tajhizis sigdi. Hukum memelihara bayi prematur gugur. Ya, orang hamil gugur itu namanya asiktu. Ya, biasa diartikan dengan lahir prematur. Ta'rifus sikti, definisinya bayi prematur, lahir prematur itu apa? Wa huwa alladzi kharaja, yaitu bayi yang keluar min batni ummihi dari rahim atau perutnya ibunya, qabla tamami asyhurihi, sebelum sempurna bulannya. Waya sittatu ashurin. Ya, minimal orang hamil itu 6 bulan. Wa yakhtalifu hukmuhu biikhtilafi halatihi. Hukum memelihara ngupokoro bayi prematur niku macam-macam, tergantung keadaanipun. Ya. Halatus sikti salah satu, ada 3 macam gugur, bayi gugur dari kandungan itu ada 3 macam. Pertama, indhuharat fihi ammaratul hayat. Kalau bayi yang lahir prematur itu ada tanda-tanda hidup. Misalnya apa? Kastihlalihi sorikhon, dia sempat menjerit, nyenger. Nah, begitu lahir bayi yang normal itu kan nangis ya. Nah, ini ammaratul hayat namanya, itu lahir dalam keadaan ada tanda hidup. Au taharrukihi, atau ketika lahir meskipun lahir prematur tapi masih bergerak-gerak bayi itu. Au tanafusihi, atau kelihatan ada bernafas. Nah, kalau bayi lahir prematur ada tanda-tanda itu, ammaratul hayat, fahukmuhu kal kabir. Itu hukum memeliharanya sama seperti orang gede, anak besar. Wa yughsalu, ya dimandikan, wa yukafanu, dibungkus kain kafan, wa yusalla alaihi, disolati, wa yudfanu, dikubur. Jadi biasa, normal, berarti kewajiban, 4 kewajiban terhadap jenazah itu. Dimandikan, dikafani, disolati, dikubur. Yang kedua, ilam tazhar fihi, kalau tidak nampak ammaratul hayati, tanda-tanda kehidupan. Walakin zuhara fihi mabda'u khalqin adamiyyin, tetapi terlihat bentuk manusia. Jadi bentuknya wis manusia, tapi orang tondo-tondo urip, nyenger yonda, obah-obah yora, napas yora, tapi bentuknya wis bentuk dasar manusia. Karoksin awyadin awrijlin, misalnya wis ketok kuwi kepalanya, ketok nih tangannya, ketok nih kakinya.
Fahukmuhu, gimana hukum memeliharanya? Yughassalu, didusi, yukafanu, dikafan, tapi la yusholla alaihi, enggak perlu disolati. Jadi bayi prematur bentuknya wis kaya manusa, tapi ora ana tanda-tanda urip blas. Niku dimandikan, dikafani, enggak perlu disolati, tapi wayudfanu, tetap dikubur. Jadi misalnya kecil, yaitu kecilnya itu ya biasanya nggak normal itu ya, kecil. Indah Ibni Hajar, menurut ulama Ibnu Hajar, wa inda Romli tafsilun, tetapi menurut ulama Al-Romli tafsil. In kharaja qabla sitati asyurin, kalau keluar dari rahim itu sebelum 6 bulan, fayughassalu wa yukafanu wala yusholla alaihi wa yudfanu. Dimandikan, dikafani, enggak perlu disolati, tapi dikubur. Wa in kharaja ba'da sittati asyurin, kalau keluar sesudah 6 bulan, keluar dalam keadaan mati, tidak ada tanda-tanda hidup tadi, tapi dia keluarnya sudah usia kandungan di atas 6 bulan, fakal kabiri, maka itu disamakan dengan anak yang sudah besar. Wayughassalu, maka diadusi, ayukafanu, dibungkus kain kafan, wayushalla alaihi, dipun solati, wayudfanu, dan dikubur. Yang ketiga, ilam yadhhar fihi mabda'u khalqin adamiyin kakit ati lahmin. Ilam yadhhar, lamun orang nampak fihi, bayi gugur itu, mabda'u khalqin adamiyin, jadi bentuk dasar manusia, nggak nampak nih ya, jadi koyok daging menutok. Kakit ati lahmin, seperti potongan daging, fahukmuhu la yajibu fi syai'un, maka bayi gugur seperti itu tidak wajib apa-apa. Lakin yusannu satruhu bihilqatin wadafnuhu, tetapi disunahkan untuk menutup dengan kain, wadafnuhu, dan tetap dikubur. Jadi jangan terus dibuang begitu. Ya itulah kehormatan manusia dalam Islam. Jadi meskipun bayi mati gugur, dan sampai yang keguguran itu hanya dalam bentuk seperti segumpal daging, tetap itu dihormati karena itu bakal manusia. Ngaten para jamaah, khususipun jamaah ingkang wonten Masjid Agung Jawa Tengah, khususipun malih para santri. Jadi bagian dari tajhizul mayit, memelihara atau ngupokoro mayit. Wonten pertemuan yang akan datang, kita akan membahas secara khusus ghuslul mayiti, bagaimana memandikan mayit. Kita ini harus tahu, santri harus tahu, wong pondok harus tahu. Kenapa? Karena itu fardu kifayah. Kalau kamu pulang ke masyarakat, di kalangan masyarakat mboten enten sing saged ngedusi, mboten enten sing saged bungkus kain kafan, Pak Modine dilalah berhalangan. Ini Pak Modin berhalangan 40 hari karena apa? Ibadah haji. Lah terus pripun? Mosok saka Mekah kon Bali rene. Mboten. Modin juga boleh pergi haji. Ngaten, mari kita akhiri dengan bersama baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.